Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa isi kehadiran terlebih dahulu seperti biasanya ya. Karena ada istilah tak kenal maka kenalan, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena mungkin ini adalah kali pertama kalian melihat saya. Oke, perkenalkan nama saya Ica Sofia Nur Aziza dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Matematika. Pada saat ini, saya sedang melaksanakan perkenalan lapangan persekolahan 2 atau sering kalian sebut dengan PLP di SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya. Sehingga untuk beberapa pertemuan ke depan, kalian akan bertemu dengan saya melalui video pembelajaran ini. Memang sayang sekali pada kesempatan PLP kali ini saya tidak bisa bertemu langsung dengan kalian karena situasi yang tidak memungkinkan. Maka dari itu saya harap kalian untuk tetap jaga kesehatan dengan cara menggunakan masker ketika bepergian, selalu rajin mencuci tangan, jauhi kerumunan, dan yang paling penting kalian harus memperkuat imun tubuh dengan menjaga pola makan dan pola tidur. Serta kita berdoa bersama semoga pandemi ini akan segera reda. Amin. Meskipun pada saat ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, kita harus tetap semangat. Kita harus memanfaatkan pembelajaran daring ini dengan mengeksplor lebih jauh pengetahuan kita, baik di berbagai platform internet atau yang lainnya. Kita harus tetap semangat untuk belajar. You're never too old to learn. Tidak ada kata tua untuk belajar. Do your the best that every opportunity that you have, karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menyelesaikan materi-materi. Kalian masih ingat kan? Ayo coba kita ulas sedikit yuk. Penjumlahan dan pengurangan dua buah materi. Kalian tentu masih ingat kan bahwa dalam penjumlahan atau pengurangan dua buah matrik memiliki syarat tertentu, yaitu dua buah matrik tersebut harus memiliki ordo yang sama. Lalu bagaimana cara mengoperasikannya? Untuk penjumlahan yaitu dengan menjumlahkan entry atau elemen yang seletak, sedangkan untuk pengurangan selanjutnya operasi perkalian dua buah matrik. Dalam operasi perkalian dua buah matrik juga memiliki syarat tertentu, yaitu di mana jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Lalu, bagaimana cara mengoperasikannya? Tentunya dengan konsep baskom alias baris kali kolom. Sebenarnya tanpa diulas pun kalian pasti masih ingat kan materi-matrik? Nah, materi-matrik ini merupakan materi prasyarat yang harus kalian pahami untuk mempelajari pembahasan yang akan kita bahas sekarang, yaitu terkait dengan transformasi geometri. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih sebenarnya manfaat mempelajari transformasi geometri? Ada yang tahu? Wah, jika disebutkan satu persatu, manfaat dari mempelajari transformasi geometri itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah dalam membuat game. Dalam membuat game, konsep transformasi geometri sering sekali digunakan oleh programmer game. Nah, penerapan konsep ini dapat dilihat ketika objek yang bergerak sesuai dengan visualisasi dari persamaan game. Contoh kecilnya dalam permainan Candy Crush. Di sini ada yang pernah memainkannya? Saya yakin pernah. Nah, dalam permainan Candy Crush, ketika kita menggeserkan satu objek, maka objek yang lainnya akan bergeser pula. Nah, penggeseran objek ini, programmer game menggunakan konsep transformasi geometri yang sering disebut dengan translasi. Sekarang, agar materi transformasi geometri lebih tergambar, mari kita lihat peta konsepnya terlebih dahulu. Dalam peta konsep dapat kita lihat ya bahwa materi matriks merupakan prasyarat dari mempelajari transformasi geometri. Nah, dalam transformasi geometri ada 5 subbab yang akan kita pelajari, yaitu terkait dengan translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan komposisi transformasi.
Nah, untuk yang akan kita pelajari sekarang adalah materi translasi. Agar kalian mempunyai acuan pada pembelajaran transformasi geometri translasi kali ini, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu terkait dengan kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Untuk kompetensi dasar sendiri, ada 2 kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran transformasi geometri. Yang pertama, kalian harus dapat menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dan kaitannya dengan konsep matriks. Yang selanjutnya, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Selanjutnya, indikator yang harus kalian capai pada materi translasi kali ini yaitu yang pertama, kalian harus dapat menemukan sifat-sifat dari translasi berdasarkan pengamatan kontekstual dan pengamatan pada bidang koordinat kartesius. Yang kedua, kalian harus dapat menemukan konsep dari translasi dan kaitannya dengan konsep matriks. Yang selanjutnya, kalian harus dapat menemukan konsep translasi titik dan kaitannya dengan konsep matriks. Yang selanjutnya, kalian harus dapat menemukan konsep translasi kurva dan kaitannya dengan konsep matriks. Selanjutnya, menggunakan transformasi yaitu translasi dan kaitannya dengan konsep matriks untuk menemukan titik koordinat atau fungsi setelah ditransformasikan. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah baik yang berkaitan dengan translasi titik atau translasi kurva menggunakan konsep matriks. Oke, untuk kriteria ketuntasan minimal sendiri yaitu sebesar 75. Tapi saya yakin kalian pasti akan lebih dari itu. Semangat! Oke, sebelum lanjut video, jangan lupa download terlebih dahulu materi ajar yang sudah dipublish di Google Classroom atau bisa kalian unduh di link description below ya. Sebentar, saya mau tanya dulu nih, di antara kalian ada nggak sih yang pernah menonton pertunjukan wayang? Baik di TV, di YouTube, atau mungkin secara langsung? Jika pernah, pasti kalian akan melihat seorang dalang yang menggeserkan gunungan dari satu posisi ke posisi yang lain seperti video berikut. Saya mau nanya lagi nih, di antara kalian ada nggak sih yang pernah melihat siput yang berpindah posisi? Siput merupakan salah satu hewan lambat di dunia yang bergerak dengan kecepatan maksimum 0,03 mil per jam atau setara dengan 1,34 cm per menit. Nah, tanpa kita sadari, siput bergerak dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Kita tidak sadari karena berjalannya begitu sangat lambat. Terus, apa sih maksud dari saya menanyakan kedua kejadian tersebut? Nah, tanpa kita sadari, ketika kita melihat pertunjukan wayang atau melihat siput yang berpindah tempat, kita telah melihat fenomena translasi. Apa? Translasi. Di manakah letak translasinya? Sekarang coba identifikasi kembali dengan mengulangi video yang tadi saya tayangkan selama 30 detik. Gimana? Sudah ketemu? Ya, konsep translasi baik pada pertunjukan wayang ataupun pada siput yang berpindah, yaitu karena adanya perpindahan dari posisi satu ke posisi yang lainnya. Karena yang dimaksud dengan translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bidang dengan jarak dan arah tertentu. Agar lebih paham, sekarang coba kalian tuliskan 3 contoh translasi yang ada di sekitar kalian beserta alasannya di buku catatan kalian ya. Oke, agar lebih terbayang, coba perhatikan bidang koordinat kartesius di sini. Nah, pada bidang koordinat kartesius di sini terdapat sebuah segitiga A, B, C. Nah, segitiga ABC ini memiliki koordinat titik A, B, dan C.
Nah, segitiga ini kemudian digeser sehingga menghasilkan bayangan atau berpindah posisi menjadi segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Secara tidak langsung, segitiga ABC ini mengalami 3 pergeseran, yaitu pergeseran dari A ke A aksen, B ke B aksen, C ke C aksen. Atau kita bisa simulasikan seperti berikut. Titik koordinat A digeser sejauh XA, YA sehingga bergeser dari koordinat A ke A aksen. Karena kita sudah mempelajari matriks, kita bisa merumuskannya seperti ini ya. Nah, koordinat A itu negatif 9, negatif 4. Kemudian digeser sejauh XA, YA. Karena digeser, maka jaraknya pun akan bertambah pula kan, sehingga ditambah XA, YA. Nah, hasil pergeseran dari negatif 9, negatif 4 yang digeser sejauh XA, YA menghasilkan koordinat A aksen. Nah, kita lihat koordinat A aksennya berapa? 2,2. Jadi sama dengan 2,2. Begitu pula dengan koordinat B. Nah, koordinat B digeser sejauh XB, YB sehingga berpindah dari B ke B aksen. Atau bisa kita rumuskan juga seperti berikut. Jadi kan koordinat B itu negatif 8, negatif 2, kemudian digeser sejauh XB, YB sehingga menghasilkan 3,4. Begitu pula dengan koordinat C. Koordinat C digeser sejauh XC, YC sehingga berpindah dari C ke C aksen. Perpindahan ini pula juga bisa dirumuskan seperti tadi, yang A dan B. Nah, kita lihat koordinat dari titik C itu adalah negatif 3, negatif 5 yang digeser sejauh XC, YC sehingga menghasilkan 8,1. Kita lihat ya, untuk koordinat C itu adalah 8,1. Dari simulasi barusan, muncullah 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah XA, YA sama dengan XB, YB sama dengan XC, YC? Pertanyaan kedua, apakah segitiga ABC setelah digeser mengalami perubahan bentuk atau ukuran? Ayo kita buktikan bersama. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah XA, YA itu sama dengan XB, YB sama dengan XC, YC, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu nih, berapa sih besar XA, YA, berapa sih besar dari XB, YB, berapa sih besar dari XC, YC? Nah, dari proses pergeseran tadi, kita kan dapat formula matriks. Sekarang, untuk mencari XA, YA, XB, YB, XC, YC, kita operasikan matriks tersebut ya. Nah, di sini saya misalkan untuk pergeseran dari A ke A aksen adalah pergeseran 1, untuk pergeseran dari B ke B aksen adalah pergeseran 2, dan untuk pergeseran dari C ke C aksen adalah sebagai pergeseran 3. Sekarang kita operasikan terlebih dahulu untuk pergeseran 1 ya. Nah, di sini untuk mencari XA, YA yaitu tinggal mengurangi kedua ruas dengan matriks negatif 9, 4 ya. Atau kalian sering sebut pindahkan ruasnya. Yuk. Berarti XA, YA itu sama dengan 2 dikurangi matriks negatif 9, negatif 4. Atau kita bisa tuliskannya seperti ini. 2 dikurangi negatif 9 dengan 2 dikurangi negatif 4. Kita tinggal operasikan 2 dikurangi negatif 9 berarti 11. 2 dikurangi negatif 4 berarti 6. Oke, berarti kita dapat simpulkan untuk pergeseran 1, dalam pergeseran 1 XA YA-nya yaitu sebesar 11,6 atau dalam koordinat 11,6 ya. Sekarang untuk pergeseran 2, seperti pada pergeseran 1, kita kurangi kedua ruasnya dengan matriks negatif 8, negatif 2. Sehingga di sini matriks 4 dikurangi negatif 8, 2.
Atau bisa ditulis dengan 3 dikurangi negatif 8, 4 dikurangi negatif 2. Seperti yang sudah dibahas di awal ya, kalian pasti sudah tahu untuk pertambahan matriks itu dengan menjumlahkan entry yang semata. Di sini berarti 3 dikurangi negatif 8 adalah 11. 4 dikurangi negatif 1, negatif 2 adalah 6. Oke, untuk SBYB adalah 11,6 ya. Untuk pergeseran 3, nah di pergeseran 3 ini seperti A dan pergeseran 1, pergeseran 2, sehingga menghasilkan itu 81 dikurangi negatif 3, negatif 5. Udah tidak cukup ya. Oke, kita hapus dulu. Kita geser ya ke sebelah sini. Oke, kita kasih jarak dulu nih di sini. Berarti kita dapat XC YC yaitu sama dengan matriks 81 dikurangi negatif 3, negatif 5. Sehingga menghasilkan 8 dikurangi negatif 3, 1 dikurangi negatif 5. Dan XC YC adalah 8 dikurangi negatif 3 berapa? 11. 1 dikurangi negatif 5, 6. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa XA YA adalah 11,6, XB YB dah 11,6, XC YC adalah 11,6. Berarti dari pertanyaan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa XA, YA itu sama dengan XB, YB sama dengan XC, YC yaitu 11,6. Nah, ternyata setelah dibuktikan XA, YA itu sama dengan XB, YB sama juga dengan XC, YC. Dari sini juga dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika sebuah bangun digeserkan atau ditransaksikan, maka dia tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tetapi dia hanya mengalami perubahan letak atau posisi. Nah, dari pengamatan sebelumnya, kita dapat melihat hubungan antara transformasi geometri dan konsep matriks yang bisa kita simpulkan sebagai berikut. Misalkan ada sebuah titik A dengan koordinat X, Y yang ditransaksikan oleh transaksi A, B sehingga menghasilkan bayangan yang dimisalkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu matriks dari bayangan sama dengan penjumlahan dari matriks translasi ditambah dengan matriks dari koordinat awal. Nah, tadi kita telah membuktikan keterkaitan antara transaksi titik dengan konsep matriks. Sekarang bagaimana dong jika yang ditransaksikannya adalah kurva? Ayo kita amati bidang koordinat kartesius berikut. Oke, di sini kita akan mencari bagaimana cara menemukan bayangan dari sebuah kurva yang ditransaksikan. Nah, di sini dapat kita lihat ya, dalam bidang koordinat kartesius ada dua buah garis, yaitu garis G dan garis H. Nah, garis G ini memiliki persamaannya sama dengan X. Nah, garis G ini kemudian digeserkan sejauh T 0,1 sedemikian sehingga garis H ini merupakan bayangan dari garis G yang ditransaksikan sejauh 0,1. Nah, kita dapat lihat ya, untuk persamaan garis bayangannya X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Lalu, sebenarnya bagaimana sih cara mencari persamaan garis bayangannya itu? Sebenarnya kita tahu bersama ya, kalau misalnya sebuah garis itu merupakan himpunan dari beberapa titik koordinat. Nah, kita dapat lihat bahwa G ini merupakan ada beberapa titik koordinat yang membangunnya, yaitu 0,0, 1,1, 2,2, dan selanjutnya atau seterusnya. Nah, dari mana sih sebenarnya kita dapat 0,0, 1,1, 2,2? Gampang, yaitu dengan mensubstitusikan atau memisalkan terlebih dahulu nilai X dan nilai Y-nya. Nah, kita misalkan nilai X-nya 0.
substitusikan nilai X sama dengan 0 ini ke persamaan garis G, sehingga kita mendapatkan Y-nya juga 0. Kita substitusikan X-nya 1, maka Y-nya juga 1. Begitu juga jika X-nya 2, maka Y-nya juga 2. Nah, setelah kita mengetahui titik koordinatnya, untuk mencari transaksinya, yaitu tinggal menggeser satu-satu dari setiap titik koordinat yang membangun garis G. Contohnya seperti ini. Kita geserkan X koordinat 0,0 sejauh 0,1 sehingga kita dapat titik koordinat yang membangun garis H, yaitu 0,1. Untuk yang 1,1 kita geserkan sejauh 0,1, kita dapat nih titik koordinat 1,2. Dilihat ya di garis H. Begitu pula jika kita menggeserkan titik koordinat 2,2 sejauh 0,1, kita dapat 2,3. Nah, kita lihat ya di garis H. Oke. Nah, setelah itu bagaimana sih cara mencari persamaan garisnya? Yaitu dengan menggunakan rumus mencari persamaan garis jika diketahui dua titik koordinat seperti ini. Yuk, coba kita buktikan ya. Kita coba buktikan. Oke, substitusikan X1-nya kita misalkan ini X1, ini Y1, X2, Y2. Ini kita misalkan X1, Y1, ini X2, Y2. Bebas ya, kalian mau milih mana X1 atau Y1-nya. X1-nya di sini kita dapat 0. Lalu X1 X2 dikurangi X1-nya berarti 1 dikurangi 0. Untuk Y1-nya berarti 1 dikurangi 1. Y2-nya yaitu 2 dikurangi 1. Oke. Kita operasikan sini berarti tinggal X per 1, Y dikurangi 1, 2 dikurangi 1, 1. Kita dapetin nih X. Oh ya, karena ini merupakan X aksen, kita tulis ya di sini ya, aksen. Kita dapetin nih X aksen sama dengan Y aksen kurangi 1. Atau kita bisa operasikan seperti ini, tambah 1. Oke, sama kan? Nah, dari sini kita juga bisa menuliskannya dengan X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kita ketemu. Tapi panjang banget kan jika kita harus memindahkan titik koordinatnya satu persatu. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih simple, yaitu dengan memisahkan terlebih dahulu koordinat awalnya dengan X, Y. Maksudnya gimana? Jadi, kita misahkan terlebih dahulu nih. Kita misahkan titik koordinat awal dari G, Y sama dengan X itu adalah X, Y. Nah, setelah kita misalkan di sini, berarti kita tinggal transaksikan dong sejauh T 0,1 dengan rumus transaksi titik, yaitu yaitu X aksen, Y aksen sama dengan A B ditambah X, Y. X aksen, Y aksen, kita ketahui untuk T-nya berapa? 0,1. Lalu untuk ini, untuk Y-nya X, Y kan? Karena kita memisahkan X, Y. Nah, dari sini kita dapat nih sebuah persamaan. Tuh, X dan 1 ditambah Y. Atau bisa kita tulis dengan X aksen sama dengan X, lalu Y aksen sama dengan 1 ditambah Y. Nah, dari sini kita
kan akan mencari bayangannya. Sedangkan di garis G itu yang diketahui itu Y dan X. Maka kita tinggal operasikan saja di sini untuk mencari Y dan X. X-nya yaitu sama dengan X aksen, Y-nya itu sama dengan Y-nya itu sama dengan Y aksen dikurangi 1. Nah, setelah kita dapat nih nilai X dan nilai Y-nya, kita tinggal substitusikan ke persamaan garis G. Y sama dengan X. Y-nya berapa? Y aksen dikurangi 1. Untuk X-nya berapa? X aksen kan? Nah, di sini kita tinggal operasikan, yaitu X aksen dikurangi Y aksen tambah 1 sama dengan 0. Oke, atau bisa kita tulis dengan X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan bayangan garis dari Y sama dengan X yang ditransaksikan sejauh 0,1. Berarti gampang banget kan? Oke, hasil dari pengamatan bidang koordinat kartesius sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk menentukan suatu bayangan dari suatu kurva, kita harus memisahkan terlebih dahulu koordinat awal dari kurva tersebut dengan X, Y. Sedemikian sehingga nanti X, Y sebagai titik koordinat awal tersebut ditransaksikan dan dioperasikan hingga kita menemukan nilai X dan nilai Y. Setelah kita menemukan nilai X dan nilai Y, kita substitusikan ke persamaan awal. Agar lebih paham, kita bahas contoh soal yang ada pada materi ajar yuk. Oke, contoh yang pertama. Di sini contoh yang pertama yaitu transaksi T1 P, Q memetakan titik A1,2 ke A aksen 5,7. Yang ditanyakannya adalah tentukan transaksi tersebut. Yang B adalah tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik sudut A1,2, B 3,4, C negatif 5,6 oleh translasi tersebut. Berarti transaksi yang ada pada poin A. Oke, sebelumnya kita kerjakan yang poin A terlebih dahulu ya. Sebelum mengerjakan soal, kita identifikasi terlebih dahulu apa yang diketahui oleh soal, apa yang ditanyakan oleh soal, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Diketahui, coba ya di sini diketahuinya apa aja? Diketahuinya berarti T1 P, Q, ini adalah matriks dari atau transaksinya. Yang kedua, koordinat awal yaitu 1,2 dan koordinat bayangan yaitu 5,7. Oke, yang ditanyakan di sini adalah mencari transaksinya, berarti mencari T1 P, Q. Oke, sekarang kita jawab. Nah, proses transaksi dari A ke A aksen bisa kita gambarkan sebagai berikut ya. A1,2 ditranslasikan sejauh T1 P, Q sehingga menghasilkan bayangan 5,7. Nah, tadi bagaimana nih cara menentukan bayangan? Nah, cara menentukan bayangan yaitu bayangan adalah ketika sama dengan Oke, itu sama dengan matriks dari transaksi. Karena di sini matriks transaksinya P, Q, kita tulis P, Q ditambah dengan koordinat awal. Di sini koordinat awalnya kita tulis X, Y dulu ya. X, Y. Nah, sekarang kita substitusikan apa yang diketahui di soal ke rumus ini. Bayangannya yaitu adalah 5,7 ya. 5,7 sama dengan matriksnya itu, matriks dari transaksinya belum diketahui, ini yang dicarinya, P, Q ditambah koordinat awalnya yaitu 1, 2. Oke, sekarang kita kurangi kedua ruas dengan 1,2 sehingga, atau bisa kalian
yang sering kalian sebut pindah-pindah ruas, seperti itu. Jadi 57 dikurangi 1, 2. Kalian sudah paham kan? Nah, di sini kita langsung operasikan saja. 5 dikurangi 1, lalu 7 dikurangi 2, maka matriks translasi atau T1PQ itu 4. 7 kurangi 2, 5. Oke. Jadi di sini dapat disimpulkan. Jadi T1PQ itu sama dengan 4,5. Oke. Nah, untuk bagian B, coba kalian kerjakan sendiri di buku catatan kalian ya, dengan rumus yang sudah tadi kita bahas. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini, dengan menggunakan konsep matrik, tentukan hasil pergeseran fungsi-fungsi berikut oleh transaksi T. Garis 2Y dikurangi 3X ditambah 6 sama dengan 0 yang ditransaksi oleh T 4,-1, lalu lingkaran dengan pusat titik P 1,-1 dan radius 2 satuan yang ditransaksi oleh 5,-5. Oke, kita bahas dulu yang A ya. Kita lihat dulu, apa sih yang diketahui di sini? Yang diketahuinya yaitu 2Y dikurangi 3X ditambah 6 sama dengan 0. Kita misalkan terlebih dahulu, garis ini itu sebagai garis G, ya, agar lebih mudah. Lalu di sini yang diketahui yang kedua yaitu transaksinya. Transaksinya adalah 4,-1. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bayangannya kan? Berarti yang ditanyakan adalah bayangannya kita misalkan karena di sini adalah garis G, maka bayangannya adalah garis G aksen. Oke, jawab. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari transaksi dari sebuah kurva yaitu kita memisahkan terlebih dahulu koordinat awalnya dengan X, Y. Oke, seperti yang kita ketahui bagaimana untuk transaksi titik? Mencari bayangannya X aksen, Y aksen sama dengan A, matriks A, B itu sebagai matriks transaksinya dan koordinat awalnya yaitu X, Y. Oke, sekarang kita substitusikan. X aksen, Y aksen. Ininya berapa? 4,-1 ditambah X, Y. Oke. Kita bagi 2 ya di sini. Oke. Sehingga didapat sama dengan 4 ditambah 4 ditambah X dan Y dikurangi 1. Oke, bisa kan? Bisa mengikuti. Dari sini diperolehlah X aksen yaitu 4 ditambah X. Karena di sini yang akan kita cari adalah nilai X, maka kita operasikan lagi X sama dengan X aksen dikurangi 4. Ini untuk nilai X. Sekarang yang Y-nya. Y aksen sama dengan Y dikurangi 1. Karena yang mau dicari kita adalah Y, operasikan lagi Y sama dengan Y aksen ditambah 1. Oke, kita udah dapet nih nilai X dan nilainya. Sekarang bagaimana? Yaitu tinggal substitusikan nilai X dan nilainya ke persamaan awal. Yaitu subs ke 2Y dikurangi 3X ditambah 6 sama dengan 0. Berarti 2 Y-nya berapa? Y aksen ditambah 1. Oke. Lalu dikurangi 3, X-nya berapa? X aksen dikurangi 4. Lalu ditambah 6 sama dengan 0. Oke. Tinggal operasikan, berarti 2Y aksen ditambah 2, 3X aksen, 3 kali 12 ditambah 6 sama dengan 0. Oke, lanjut. Kita geserkan yang memiliki variabel ke
depan 2Y 3X aksen ditambah 2 tambah 12 ditambah 6 sama dengan 0. Oke, sekarang kita operasikan lagi. X aksen ditambah 2 ditambah 12 ditambah 6 jadi berapa? Yaps, 20 sama dengan 0. Atau kita bisa tulisnya seperti ini ya. 2Y dikurangi 3X ditambah 20 sama dengan 0. Nah, akhirnya kita menemukan bayangan dari 2Y dikurangi 3X sama dengan 0 yang ditransaksikan oleh T4, -1 adalah 2Y dikurangi 3X ditambah 20 sama dengan 0. Oke, untuk yang bagian B, silakan kerjakan sendiri di buku catatan kalian masing-masing, yaitu dengan mencari terlebih dahulu transaksi dari pusatnya yaitu P. Nah, setelah kalian mengetahui bayangan dari pusatnya, tinggal kalian cari dengan rumus persamaan lingkaran. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke contoh soal nomor ketiga, yaitu persamaan parabola ditransaksi oleh 2,1 dan menghasilkan bayangan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu adalah persamaan awalnya. Oke, berarti yang di sini diketahui adalah T-nya 2,1. Lalu persamaan bayangannya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Nah, berarti di sini yang ditanyakannya adalah persamaan parabola awal. Oke, kita langsung jawab saja ya. Jawab. Kita bagi 2 dulu. Oke. Nah, kita ketahui kan kalau misalnya persamaan bayangan itu bisa kita tulis sebagai berikut. Y aksen X aksen kuadrat dikurangi 3X aksen ditambah 2. Nah, karena ditulisnya sebagai berikut, kita misalkannya itu bukan misalkan X, Y, tetapi misalkan koordinat awalnya itu dengan X aksen, Y aksen. Nah, setelah ini kita ingat rumus awal dari mencari bayangan, yaitu aksen ditambah sama dengan AB ditambah X, Y. Nah, kita tinggal substitusikan saja nih apa yang diketahui di sini. Oke, nilai X aksen, Y aksen sama dengan AB-nya itu 2, 1. Untuk Y-nya tetap XY. Nah, dari sini kita dapat peroleh nih, nilai X aksennya itu adalah 2 ditambah X. Lalu untuk nilai Y aksennya itu adalah 1 ditambah Y. Nah, setelah kita ketahui nilai X aksen dan nilai Y aksennya, kita tinggal substitusikan ke persamaan bayangannya, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Yuk, kita tinggal substitusikan. Substitusikan ke Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 2. Oke, karena tadi kita misalin aksen ya, biar gampang. Jadi tinggal substitusikan si nilai X aksen ini ke sini. Untuk nilai Y aksennya itu adalah 1 ditambah Y. Untuk X aksennya itu adalah X aksen kuadrat. Di sini berarti 2 ditambah X dipangkatin 2 dikurangi 3 X ditambah 2 lalu ditambah 2. Oke, dari sini kita tinggal operasikan saja ya. 4 ditambah 4X ditambah X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 6 ditambah 2. 1 ditambah Y, berarti di sini kita lihat 4X dan 3X berarti nyisa X. 4 ditambah 2 dikurangi 6 udah habis, berarti tinggal nyisa ditambah X pangkat 2. Nah, dari sini kita tinggal operasikan kembali sehingga menghasilkan X kuadrat ditambah X dikurangi Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, gampang banget kan untuk mencari persamaan awal? Terus Oke, sekarang kita simpulkan terkait materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini.
Transaksi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Sifat-sifat dari translasi dirangkum menjadi dua. Yang pertama, bangun yang ditranslasi tidak mengalami perubahan bentuk ataupun ukuran. Yang kedua, bangun yang ditranslasi hanya akan mengalami perubahan posisi. Setelah kita menemukan konsep translasi titik dari hasil pengamatan kontekstual dan pada bidang koordinat kartesius, kita dapat menyimpulkan bahwa cara mencari bayangan dari titik yang ditranslasikan yaitu dengan menambahkan matriks translasi dengan matriks titik koordinat awal. Oke, setelah kita menemukan konsep translasi kurva dari hasil pengamatan kontekstual dan pada bidang koordinat kartesius, kita dapat menyimpulkan bahwa cara mencari bayangan dari kurva yang ditranslasikan yaitu dengan memisahkan terlebih dahulu koordinat awalnya dengan x, y. Setelah itu kita operasikan seperti apa yang ada di translasi titik. Dan akhirnya kita akan menemukan nilai x dan nilai y yang baru. Setelah kita menemukan nilai x dan nilai yang baru, substitusikan ke persamaan awal kurva. Oke, selanjutnya kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Pada materi ajar, kalian akan melihat sesi refleksi yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu refleksi pengetahuan dan refleksi sikap. Pada refleksi pengetahuan, ada beberapa pernyataan yang harus kalian isi, yaitu diantaranya yang pertama, apa aja sih yang sudah kalian dapat pada pembelajaran kali ini? Yang kedua, hal menarik apa sih yang kalian dapat pada pembelajaran translasi ini? Dan yang ketiga, hambatan yang kalian rasakan pada pembelajaran ini, yaitu silakan isi dengan jujur. Oke, selanjutnya buatlah rangkuman pada buku catatan kalian masing-masing terkait dengan pembelajaran translasi kali ini, yaitu meliputi sifat-sifat dan pengertian dari translasi, rumus untuk menentukan bayangan dari translasi titik, dan rumus menentukan bayangan dari translasi kurva. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi translasi ini, silahkan kerjakan soal secara individu yang linknya sudah ada di Google Classroom. Jumlah soalnya itu ada 8 dengan skor total 100. Untuk rubrik penilaian setiap soalnya bisa kalian lihat langsung ketika kalian mengerjakan soal. Dan untuk batas pengumpulan terakhirnya bisa kalian lihat juga di Google Classroom ya. Nah, pada pertemuan minggu depan kita akan membahas materi refleksi. Maka dari itu, saya harap kalian untuk mengeksplor terlebih dahulu terkait materi refleksi sebelum pertemuan kita minggu depan. Oke, semangat untuk mengerjakan tugas dan belajarnya ya. Jangan pernah pantang menyerah, you can do it. Oke, sekarang kita sudah di ujung pertemuan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selamat berjumpa minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.